teman-teman, kali ini video saya akan mengajak kalian semua ke Pentasiti dan BSB Jalan MT Haryono, Balikpapan. Jadi hari ini jadwal kita mau mengunjungi mall. Oke, ikuti video saya kali ini ya teman-teman. Kita akan sama-sama menuju mall. Oke teman-teman, kita akan belok kiri ini nanti menuju pintu gerbang BSB dan Pentasiti ya. Ya, ini adalah pintu gerbangnya. Dan sebelah kiri saya itu adalah BSB. Ya, ini adalah Balikpapan Super Block atau Ewok. Ini adalah pintu lobbynya. Kemudian kita ini mau menuju ke Pentasiti kalau di belakang. Jadi ini adalah dua mall yang dalam satu wilayah area bersebelahan ya. Jadi pembangunannya adalah BSB duluan, kemudian pembangunan Pentasiti. Cuma kedua mall ini adalah mempunyai manajemen yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oke, ini kita menuju Pentasiti di belakang. Itu bisa kelihatan di atasnya mall itu ada apartemen dan kondotel. Kalau di seputaran ini ada juga beberapa ruko yang disewakan untuk perkantoran ataupun kulineran. Nah, ini area parkirnya. Kemudian kita akan memutari bangunan mall ini. Di situ ada tulisan Pentasiti Shopping Venue. Oke. Nah, ini adalah lobby dari Pentasiti ya, teman-teman. Nah, ini adalah lobbynya. Ini masih area parkir Pentasiti. Di depan itu ada car wash dan di sebelahnya ada juga tempat untuk wahana rekreasi bagi keluarga ya. Itu ada pantai BSB, Joy Factory. Di belakang ini juga ada apartemen, tepatnya di belakang Pentasiti. Ada sarana bowling di situ. Kemudian ini adalah jalan tembus langsung ke mall BSB. Ini ada hotel ya. Dan ini masih ada ruko-ruko di belakang Pentasiti. Nah, di situ ada Aquaboom ya. Rekreasi anak-anak untuk arena bermain air dan kolam renang. Itu tepatnya berada di daerah apartemen ya, tepat di atas dari bangunan mall Pentasiti ya. Namanya Pentapolis. Oke, ini kita akan cari tempat parkir dulu ya. Kita parkir dulu. Oke teman-teman, kita berada sudah di dalam mall Pentasiti ya. Ini ada beberapa merek pakaian.
Ini biasanya dipakai untuk gelaran seni ya, atau seminar atau acara-acara lainnya ya. Kemudian ini ada pameran mobil, dan ini ada tas dan sepatu. Oke, biasanya orang-orang memilih belanja di mall itu adalah untuk praktis ya, karena biasanya di dalam mall ini sekalian untuk belanja juga untuk ada arena bermain anak-anak, dan ada beberapa tempat hiburan yang sudah disediakan oleh pihak mall ya, seperti misalnya bioskop kali, kemudian arena bermain bola seperti itu ya, dan bermain anak-anak. Oke teman-teman, ini kita masih berada di Penta ya. Ini ada beberapa barang yang branded ya. Ini pemilihan barang yang bermerek kadang-kadang terpengaruh juga karena kualitas dari barang itu sendiri ya. Kualitas, kadang-kadang orang lebih memperhatikan kualitas barang, sehingga ada beberapa dari kita yang fanatik membeli salah satu merek yang itu akan terjadi pengulangan pemakaian. Nah, ini di depan kita ada lift ya, lift yang dipakai untuk orang-orang untuk menuju ke lantai atas. Sekarang kita mau naik ke lantai atas. Oke, dari berbagai alasan orang ke mall itu, selain fasilitas di mallnya lebih nyaman ya, karena berasa lebih adem, suasana dan kebersihannya juga terjaga ya teman-teman. Itu yang membuat pilihan kita lebih condong untuk sebagai tempat destinasi juga sih ya. Di antaranya yaitu adanya lahan parkir yang luas, kemudian toiletnya mungkin bersih ya, kemudian pengaturan ruangan dan produk yang memanjakan mata kita ya, untuk melihat-lihat, window shopping. Meskipun cuma jalan-jalan aja di mall itu udah bagi kita udah menimbulkan keasikan yang tersendiri ya. Selain juga kita bisa beraktivitas seperti layaknya olahraga kecil ya, jalan kaki, keliling-keliling, terutama apabila kondisi udara sedang ekstrim atau tidak baik. Nah, ini ada beberapa produk untuk anak sekolah. Oke teman-teman, ini nanti kita dari lihat sepatu. Sekarang kita mau keliling-keliling ya. Nanti tujuan kita sampai ke BSB. Jadi alasan ada beberapa di antara kita itu memilih barang bermerek. Seperti saya bisa ulangi lagi tadi, selain karena kualitasnya, jadi barang yang bermerek itu dipercaya oleh sebagian kita itu selalu menjaga kualitas, karena pastinya perusahaan dengan barang bermerek itu pasti menjaga kualitas barangnya itu sesuai standar ya. Jadi kenapa kita bisa percaya bahwa produk yang bermerek itu dapat menjamin
kualitasnya, karena selain perusahaannya dapat meyakinkan pada kita sebagai pemakai dan pengguna barang yang bermerek itu bahwa barangnya adalah sesuai dengan standar kualitas. Selain itu, perusahaan dengan barang bermerek itu pasti menjaga reputasi nama baiknya ya, dari merek dagangnya yang sudah diproduksi. Oke, ini adalah contoh misalnya pakaian ya. Ini kebetulan menjelang Lebaran. Kebetulan ini banyak menampilkan busana-busana Muslim dengan tren mode terbaru. Ya, biasanya barang-barang bermerek tuh dengan tren dan mode yang kebetulan menjadi trend center fashion dan sesuai dengan gaya hidup terkini ya. Oke, ini adalah contoh mungkin bisa menjadi alternatif pilihan bagi kalian dalam penggunaan budget. Apabila kalian memang sudah tersedia budget untuk digunakan untuk belanja-belanja ya. Siapa tahu kalian tidak hanya window shopping tapi juga ingin memanfaatkan peluang. Siapa tahu ada barang yang membuat kalian tertarik. Oke teman-teman, lanjutkan pembahasan kita tentang barang-barang yang branded tadi ya. Ada beberapa di antara kita itu punya kepercayaan tentang salah satu merek barang ya, karena berdasarkan pengalaman. Biasanya ada yang dari zaman dia orang tuanya sudah memakai salah satu merek produk tertentu ya. Biasanya itu turun-temurun. Nanti sampai anak dan cucunya akan fanatik menggunakan merek barang yang sama dengan yang dipakai kakek neneknya atau orang tuanya. Jadi itu sudah merupakan merek legend bagi mereka ya. Ya udah tahu kualitas barangnya dan tahu bahwa barang tersebut mendapat penjaminan yang baik ya. Jadi mendapat pelayanan yang superior dari perusahaan tempat diproduksinya barang merek tersebut. Oke teman-teman, ini adalah sarana bermain yang kebetulan ada di daerah Balikpapan Super Block. Jadi sekarang kita sudah berada di Balikpapan Super Block atau BSB atau Ewok. Ya, ini adalah sarana bermain untuk anak-anak. Jadi di samping orang tuanya bisa berbelanja atau menikmati kulineran, anak-anak bisa juga sambil bermain di arena permainan seperti ini ya, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi penjelasan kita tentang mengapa jadi seseorang itu lebih milih produk yang bermerek, yaitu salah satunya juga untuk menunjukkan status sosial mereka ya, kemampuan finansial. Biasanya bisa ditunjukkan dengan pembelian barang-barang bermerek yang juga menunjukkan identitas mereka ya. Bisa dilihat identitas atau ciri dari kehidupan finansial mereka yang menggambarkan juga sebagai kelas sosial,
juga kesuksesan pribadi seseorang. Biasanya itu yang membuat kita lebih memilih barang-barang yang bermerek. Oke teman-teman, ini kita sudah ada di BSB. Jadi lantai bawah itu ada beberapa pameran dan juga kios-kios kecil yang menjual kulineran atau makanan-makanan kekinian, dan juga ada untuk tampilan dari pakaian-pakaian, terutama ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Kemudian ada juga kulineran yang biasanya ramai pada jam-jam makan siang, atau ini berkaitan dengan Ramadan pada saat buka puasa nanti ya. Biasanya ramainya pada saat detik-detik menjelang buka puasa. Kemudian ini ada beberapa toko atau dagang mainan. Kemudian ada juga sepatu di sini. Kalau di lantai bawah itu ada juga apa ya, bisa kita temukan Jeko ya di depan. Jadi masuk ke lobi depan dari BSB. Nanti kita juga akan ke sana. Itu ada Jeko dan apa ya, kalau tidak salah roti ya. Oke teman-teman, kita sekarang menuju ke lantai bawah ya. Nah ini lantai bawah, ada beberapa makanan kekinian. Kemudian ini ada pusat perhiasan. Ya teman-teman, ini ada beberapa tampilan dari busana-busana muslim ya, yang bisa juga jadi alternatif pilihan, terutama menjelang lebaran ya. Oke. Banyak ketawa. Oke, ini ada beberapa jam tangan. Jam tangan merupakan contoh dari barang bermerek yang bisa kita jadikan investasi untuk ke depan ya. Siapa tahu nanti kita sudah bosan atau butuh dana, bisa kita jual untuk mendapatkan dana sesuai kebutuhan kita ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Biasanya untuk pemilihan barang bermerek itu merupakan salah satu pengalaman pribadi ya. Jadi orang yang pernah membeli satu barang bermerek itu dia dapatkan banyak keuntungan dari pembelian barang bermerek tersebut. Dan itu akan terjadi selanjutnya ya. Misalnya merek barang elektronik atau handphone dan lain sebagainya. Itu kalau dia merasa itu berkualitas dan banyak mendapat keuntungan, selanjutnya apabila mereka ingin melakukan pembelian lagi, biasanya mereka akan memilih merek-merek yang sama dengan barang yang pernah dia pakai sebelumnya. Oke ya, ini ada beberapa barang yang lumayan bermerek ya. Masih berkisah tentang pakaian. Ini ada beberapa jual makanan ini yang bisa jadi pilihan alternatif bagi kalian untuk saat-saat berbuka puasa nanti ya. Nah ini kita akan menuju ke lobi dari Balikpapan Super Block atau Iwok di Balikpapan. Jadi tadi kita lewat Penta di belakang, kemudian ini kita lewat BSB. Sebetulnya bisa kita lewat BSB duluan atau langsung ke Penta atau sebaliknya. Jadi ini ada beberapa jualan makanannya.
Ya, kita akan keluar. Kita akan melihat suasana di luar tempat parkir di depan lobi BSB atau IWAK ya. Oke, sambil kita lanjutkan penjelasan kita tentang barang bermerek. Oke, ini tampak depan lobi BSB. Dan itu ada tempat parkir. Jadi pemilihan barang bermerek tadi itu merupakan salah satu pilihan. Kadang-kadang seseorang tuh berasa kalau memiliki barang dengan merek tertentu, dia merasa suatu pribadi yang unik karena berbeda dengan yang lain ya. Karena menunjukkan eksklusivitas yang tidak mudah dimiliki orang lain. Biasanya manusia timbul perasaan yang seperti itu ya, nggak mau barangnya sama dengan orang lain. Misalnya saja seperti kita di pembelian online, biasanya kita punya corak baju yang sama dengan orang, pasti ada perasaan kagok ya, risih, atau perasaan negatif lainnya. Itu yang menyebabkan orang lebih memilih barang bermerek. Oke, ini suasana dari tampak depan BSB ya. Ini kebetulan ada sesuai tema bulan Ramadan. Ini ada patung onta ya, sama apa itu namanya, lampu-lampu itu, lentera. Oke, sekarang kita akan masuk lagi ke arah Pentasiti ya. Nanti kita mau lewat bawah dulu, putar sekali, kemudian masuk tembus lagi ke arah Pentasiti. Oke, ini kita mau ke arah pintu gerbang Pentasiti ya. Jadi nanti kita akan turun ke bawah, ke arah tadi kita awal masuk ke Mall Pentasiti. Jadi arah belakang dari kompleks mall di BSB dan Pentasiti. Oke teman-teman, salah satu pengaruh yang bisa mempengaruhi pemikiran seseorang dalam pemilihan produk barang-barang yang bermerek itu kadang-kadang terpengaruh juga dengan medsos ya. Biasanya ada salah satu selebriti atau influencer yang dikagumi oleh seseorang atau yang dipakai oleh tokoh masyarakat tertentu, itu mereka biasanya mengikuti tren mode atau seseorang yang bisa mempengaruhi pemikiran seseorang untuk membeli barang yang bermerek tersebut. Jadi pengaruh medsos juga sangat menunjang ya dari pemikiran seorang dalam menentukan keputusan untuk membeli suatu barang, apakah itu barang bermerek ataupun barang non merek. Teman-teman, kita sudah di pintu gerbang keluar dari BSB dan Penta. Sekian aja video saya kali ini, dan mudah-mudahan video ini menarik buat kita semua dan menjadi bahan inspirasi buat kalian untuk menentukan pilihan dalam berbelanja. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Dukung terus channel saya ini ya teman. Oke, assalamualaikum, bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand